Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan ini kita akan berbicara satu amalan hati yang lain. Karena di dalam Islam ini amalan hati itu amalan yang utama. Ada begitu banyak amalan-amalan hati. Misalnya yang sering diungkapkan di berbagai kitab di bab-bab awal apa? Masalah niat. Hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Itu diulang-ulang di banyak berbagai kitab. Karena masalah niat ini adalah sangat penting sekali. Yang menentukan diterima atau tidaknya amalan kita, salah satunya adalah masalah niat. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan membahas satu masalah amalan hati yang lain yang harus dimiliki orang beriman, yakni tentang ridho terhadap ketentuan Allah. Nah, ini penting sekali. Kenapa? Karena di dalam kehidupan kita sehari-hari banyak sekali masalah-masalah, banyak sekali hal-hal yang kita terima itu tidak sesuai dengan keinginan kita. Entah orang tua, entah orang muda, ini semua mengalami masalah ini. Mungkin bapak-bapak yang di sini bertani, berkebun, sudah susah payah tiap hari mencangkul, merawat tanaman, tetapi hasilnya ternyata tidak sesuai dengan harapan. Nah, misalnya seperti itu. Adik-adik para mahasantri yang belajar di sini mungkin sudah berharap-harap setiap hari belajar dengan giat, hasil ujiannya nanti baik. Tapi tiba-tiba, loh ini kok hasilnya cuma segini, padahal aku sudah siang malam membanting tulang, loh tulangnya dibanting-banting barang. Sudah bercucuran air mata, tapi kok hasilnya seperti ini ya. Padahal aku sudah berdoa, tapi hasilnya kok seperti ini ya. Nah, gimana caranya kita menghadapi masalah-masalah yang seperti ini? Gimana supaya kita nggak stres? Gimana kita supaya nggak baper? Ini kan penyakitnya anak muda dan anak tua. Baper, bawa perasaan. Seringkali masalah yang kita hadapi itu bermacam-macam, dan seringkali antara keinginan dengan kenyataan itu tidaklah sesuai. Nah, bagaimana cara menyikapinya? Nah, ada satu hadis penting yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau beberapa hari menjelang wafat. Beliau bersabda, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu billahi dhanna. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam berpesan, janganlah salah satu di antara kalian meninggal dunia kecuali dia berprasangka baik kepada Allah atau husnudzon billah. Ini tahapan awalnya. Jadi sebelum kita menginjak ridho harus didahului apa? Husnudzon billah, berbaik sangka kepada Allah. Sampai-sampai sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kalangan Ansar, beliau pernah berkata, tidak ada perkara yang paling penting dan paling besar setelah kita beriman kepada Allah kecuali adalah ridho kepada takdir Allah. Jadi husnudzon, berbaik sangka kepada Allah, ini berhubungan sekali dengan keridhaan kita akan takdir Allah. Tahapan awalnya adalah berprasangka baik kepada Allah, kemudian diikuti selanjutnya adalah ridho. Jadi contohnya tadi misalnya panenan, kita sudah berusaha
kita sudah bekerja, kita sudah berdoa, kemudian kita bertawakal kepada Allah, ternyata hasilnya tidak sesuai, maka kita berprasangka baik, husnudzon kepada Allah. Oh, ini memang rezekiku segini. Allah berharap supaya aku lebih giat lagi meminta kepada Allah, supaya aku lebih dekat lagi kepada Allah, dan aku ridho, aku ikhlas terhadap ketentuan Allah. Nah, dengan demikian gak kecewa, dengan demikian gak stres. Demikian juga dengan adik-adik sekalian. Semisal adik-adik di sini sudah berusaha dengan sungguh-sungguh belajar, berdoa semaksimal mungkin, tetapi hasilnya kok nggak sesuai. Apa hikmahnya? Apa prasangka baik kita kepada Allah? Oh, ternyata memang benar, yang menentukan hasil itu adalah Allah, bukan aku, bukan saya. Karena bisa jadi banyak manusia gurur, banyak manusia tertipu. Ketika dia misalnya prestasi belajarnya baik, Masya Allah, Mbak itu luar biasa, sebulan bisa hafal 10 juz. Loh iya dong, kan aku orang yang cerdas. Wah. Akhirnya apa? Yang dibanggakan apa? Nisbahnya kemana? Yang timbul adalah kesombongan diri. Seakan-akan dia pintar, seakan-akan dia bisa menghafal karena kehebatan dirinya, karena kecerdasan dirinya. Nah, maka disinilah sekali lagi kita harus berprasangka baik kepada Allah, kita harus husnudzon kepada Allah. Ini untuk membuktikan bahwa ternyata memang benar yang menentukan itu adalah Allah. Kewajiban kita adalah berikhtiar, kemudian bertawakal kepada Allah. Gitu. Kembali kepada nasihat atau petuah Nabi SAW tadi, bahwa kita jangan sekali-kali mati kecuali kita memastikan hati kita ridho terhadap setiap irisan takdir yang diberikan Allah kepada kita. Masya Allah, kita bayangkan di dalam kehidupan ini, andai kata, ini bukan berandai-andai ya, tapi seruan bagi kita orang-orang yang beriman, jika kita konsisten, jika kita benar-benar mentaati nasihat dari Rasulullah SAW ini sampai kita mati, kita selalu berprasangka baik kepada Allah. Bagaimana hidup kita? Setiap peristiwa, setiap masalah, baik itu menyenangkan atau tidak, baik itu dipandang baik ataupun tidak, kita semua kembalikan kepada Allah. Ini kalau dalam bahasa motivasi namanya positive thinking. Ulang lalu positive thinking, berpikir positif. Tapi kalau sekedar berpositif thinking tetapi sandarannya bukan kepada Allah, capek deh. Gimana aku positif thinking kepada mbak itu, tapi kok dia tetap aja sikapnya seperti itu kepada saya? Karena kita salah sandarannya, gitu loh. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Nah, sampai ada sebuah riwayat yang dinukil oleh Imam Al-Qurtubi bahwa suatu ketika Rasulullah SAW mendatangi seorang pemuda yang tengah sakit berat. Kemudian Rasulullah bertanya kepada pemuda tadi, "Wahai anak muda, apa yang kamu rasakan?" Kemudian pemuda tadi menjawab, "Ya Rasulullah, sesungguhnya saya sangat takut kepada azab Allah mengingat dosa-dosaku." Jadi pemuda ini merasa dosanya begitu banyak kepada Allah. Tetapi aku ingat bahwasanya rahmat Allah itu sangatlah luas. Kemudian aku berprasangka baik bahwasanya Allah akan mengampuni segala dosaku dan ridho kepada diriku. Ya, ini seringkali kan seperti itu. Seringkali setan itu membisiki manusia
menghembus-hembuskan kepada manusia, terutama kita-kita yang merasa sudah dosanya banyak. Ketika ada seorang pemuda atau seorang yang sudah tua, terus kemudian diseru untuk bertaubat, setan ki ngujuk-ngujuki. Setan itu membisik-bisiki, "Wes mbah, ora usah tobat, dosamu ki koken. Ora mungkin diampuni." Nah, setan itu bujuk-bujuki gitu loh. Nek canom kae salat wis ya pantes, tapi nek wis tuwa wis kita gak pantes, wis dosamu wis koken. Nah, setan itu membujuki seperti itu gitu. Demikian juga dengan yang masih muda. Ketika ada anak muda kemudian tergerak mau menjadi anak yang soleh ataupun solihah, setan juga membisik-bisiki, kamu itu masih muda, waktumu masih banyak, tobat itu nantilah kalau sudah tua. Yang sudah tua dihembuskan sudah terlambat, sementara yang masih muda, kamu masih muda. Nah, berbeda dengan pemuda yang dikunjungi oleh baginda Rasulullah SAW tadi. Dia tengah sakit berat, dia menyadari bahwa dosa-dosanya teramat banyak, tetapi dia berhusnudon, dia berbaik sangka kepada Allah. Allah itu maha pengampun, rahmat dan kasih sayangnya begitu banyaknya, pasti dia akan mengampuniku. Maka ketika dalam kondisi yang demikian perkataan keluar dari pemuda tersebut, maka Rasulullah SAW memberikan komentar atau respon terhadap pemuda tersebut. Beliau mengatakan, sesungguhnya pemuda ini akan diaminkan dari apa yang ditakutkan, yaitu azab Allah gara-gara dosanya. Dia akan mendapatkan apa yang dia prasangkakan, yaitu Allah ridho kepada dia. Dia akan diberikan rahmat sesuai yang dia sangkakan kepada Rabb-nya. Dan itulah yang akhirnya menjadikan pemuda tersebut mendapatkan kematian yang baik atau husnul khotimah. Masya Allah, sungguh pelajaran yang sangat berharga bagi kita, bahwa kita dalam kondisi apapun harus selalu husnudon kepada Allah, kemudian diikuti ridho terhadap takdir yang diberikan Allah. Maka inilah yang menjadikan kita semakin mengerti bahwasanya ridho kepada takdir Allah ini bukanlah masalah yang sepele. Jadi antum sekalian, anda sekalian gak perlu minum obat, nggak perlu konsultasi kepada dokter jika sudah memiliki ketergantungan kepada Allah. Karena ketergantungan yang kepada Allah yang kuat ini akan membentuk imunitas, ketahanan di dalam diri kita. Orang-orang yang mudah stres, orang-orang yang mudah panik, orang-orang yang mudah putus asa, itu adalah orang-orang yang tidak memiliki sandaran yang kuat kepada Allah. Dan ini pula yang harus kita pahami, bahwasanya salah satu kunci kebahagiaan di dunia adalah ketika kita selalu berprasangka baik kepada Allah dalam setiap takdir yang Allah berikan kepada kita. Jadi salah satu kunci kebahagiaan di dunia ini, kalau ingin hidup kita bahagia, kalau ingin hidup kita tenang, kita harus berprasangka baik terhadap takdir yang diberikan Allah kepada kita. Loh, kok bisa begitu Ustaz? Maksudnya seperti apa? Hadirin rahimakumullah, seringkali manusia itu dilanda berbagai penyakit mental. Ada sekarang yang disebut dengan overthinking. Overthinking panganan opo ya. Jadi pemikiran yang berlebihan, opo-opo dipikir, sehingga marahi stres. Dirinya sering membanding-bandingkan dirinya dengan yang lain, mengukur takdir orang lain dengan takdir dirinya. Aduh,
penak yo Mbak Kayo pondoke apik banget. Enak yo Mbak Kae terlahir dari kalangan keluarga kaya. Enak yo Kae lahir dengan kondisi pinter, cantik. Wes, apa-apa kabeh dipek dhewe. Sementara aku keluargaku pas-pasan, kemampuanku jadi duwe potensi yang terpendam terlalu dalam. Wah, repot lah. Macam-macam pokoknya. Akhirnya yang timbul apa? Keluhan dan keluhan. Hanya mengeluh. Pondokku kaya ngene ya wajar, nanti prestasiku ya seperti ini dan lain sebagainya. Ini kenapa? Karena dia membuat perbandingan dengan yang lain. Dia tidak mensyukuri takdir yang diberikan Allah kepada dirinya pada saat ini. Sehingga seseorang yang selalu membanding-bandingkan dan tidak menerima terhadap takdir, maka dia akan sulit untuk bersyukur. Nah, ini yang harus dipahami. Sesungguhnya yang harus kita pahami, kita harus berbaik sangka kepada sifat-sifat Allah yang sempurna. Allah yang maha sempurna, yang telah menciptakan kita, tentu dengan bentuk yang paling sempurna, dengan takdir yang paling sempurna. Tidak ada niatan bagi Allah untuk mendolimi kita sedikit pun. Itulah. Ya, seringkali kita itu kan merasa stres, serasa menjadi orang paling menderita di dunia. Ini kan karena ukuran kita, gitu loh. Kita ngukurnya itu bukan dengan takdir yang diberikan Allah kepada kita, tetapi kita ngukurnya dengan apa yang diberikan kepada orang lain, gitu loh. Ini yang perlu kita pahami. Jadi tidak mungkin Allah yang maha sempurna menciptakan sesuatu dengan tidak sempurna. Hatta di dalam kacamata manusia, semisal kita melihat orang yang terlahir, mohon maaf, dalam kondisi cacat, itu kan dalam pandangan manusia, gitu loh. Tetapi hakikatnya kalau diselami secara mendalam, niscaya orang ini memiliki kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Allah tetap menciptakan dia sempurna, gitu loh. Dan Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi antum jangan pernah berpikir, loh itu gimana Ustaz, orang yang ODGJ, orang yang gangguan mental itu Ustaz, tadi katanya Allah menciptakan sempurna. Ingat, Allah itu membebani seseorang, beban-beban syariat itu dengan taklif, sesuai dengan kemampuannya. Tidak mungkin orang yang akalnya tidak sempurna dibebani kewajiban sama dengan orang yang akalnya sempurna. Tolong kalau sudah mau buka diingatkan nanti kebablasan. Nah, disinilah kita harus menyadari bahwa Allah menciptakan segala sesuatu dengan sempurna. Berbeda dengan makhluknya. Kalau kita selaku makhluk Allah terus menuntut kesempurnaan, maka kita akan stres, gitu loh. Nah, ini orang-orang yang perfeksionis ini biasanya selalu menuntut dirinya untuk sempurna. Semisal saya disuruh ceramah di sini, ya karena saya manusia biasa yang penuh khilaf dan kelemahan. Tentu ada banyak kelemahan di dalam diri saya. Dong, saya memang manusia yang tidak sempurna. Yang maha sempurna adalah Allah yang menciptakan saya. Maka wajar jika saya punya banyak kekurangan. Demikian juga dengan antum sekalian. Jangan sekali-kali minder, jangan sekali-kali rendah diri. Misalnya, Mbak, tolong besok ngisi taklim kajian kepada ibu-ibu kampung. Aduh, saya itu orangnya pemalu Ustadz. Aduh Ustadz, bacaan saya masih terbata-bata. Semua yang disampaikan adalah semua kekurangan, gitu loh. Loh, gimana akan bisa mulai latihan dakwah? Gimana mulai tampil ke masyarakat kalau kita hanya fokus pada kekurangan?
Karena memang kita itu adalah makhluk yang penuh kekurangan gitu loh. Yang maha sempurna adalah Allah. Maka gimana caranya bagi kita yang penuh kekurangan ini supaya bisa tampil percaya diri? Nah, ini ada rahasianya, ada resepnya. Mumpung saya ketemu dengan para santri, saya sampaikan. Karena ini sering saya sampaikan di hadapan para santri-santri saya, mahasiswa saya. Karena banyak juga ada mahasiswa, santri ketika disuruh kultum, disuruh ngimami, disuruh tampil ke masyarakat itu nggak berani, alasannya macam-macam. Nah, saya punya resep jitu, resep singkat. Insya Allah kalau kita berpegang kepada resep ini akan menjadi orang-orang yang percaya diri. Tapi percaya dirinya bukan kepada percaya kemampuan diri kita, tapi percaya diri dengan bersandar kepada Allah. Jadi saya biasanya kalau ada mahasiswa santri nggak percaya diri untuk maju, saya tanya, kamu itu maju ke depan tujuanmu apa sih? Kalau kamu tujuannya memang mengharapkan tepuk tangan, sorak, pujian manusia, maka sebaiknya kamu nggak usah tampil. Karena yang kita harapkan sejatinya ketika dakwah, ketika tampil ke hadapan masyarakat, ketika melayani umat, itu adalah lillah, karena Allah. Maka kita nggak akan peduli diketawakan orang, dihina orang, diolok-olok orang, nggak peduli. Karena tujuan kita, niat kita karena Allah gitu. Ini resepnya. Jadi ini melatih keikhlasan. Maka sandarannya kepercayaan diri seorang muslim adalah apa? La haula wala quwwata illa billah. Tiada daya dan tiada kekuatan kecuali kita bersandar kepada Allah. Ini Masya Allah, ini motivasi yang luar biasa. Berbeda dengan motivasi di luar sana. Kalau motivasi di luar sana apa? Supaya kamu percaya diri, kamu harus yakin, kamu hebat, kamu cerdas, kamu luar biasa. Nah, tapi saya cuma begini-begini aja, itu gimana Ustaz? Nah, ini yang penting kita pahami. Jadi sekali lagi, yang menjadikan sandaran kita untuk percaya diri, sandaran untuk kita berani, ini semua harus kita serahkan kepada Allah. Tawakalnya, berserah dirinya, hati kita adalah kepada Allah. Nah, insya Allah kalau antum sekalian ini, terutama para mahasantri ini, insya Allah akan menjadi orang-orang yang percaya diri. Tetapi percaya dirinya bergantung kepada Allah, bukan kepada dirinya. Repot kalau orang sekarang kepercayaan diri disandarkan kepada pakaian. Aduh, hijabku ini tidak bermerek, nggak percaya diri. Waduh, gamisku ki murahan ki, nggak percaya diri. Karena apa? Sandarannya pada merek, pada brand gitu. Nah, ini berbahaya gitu. Jadi sekali lagi, usikum wa nafsi bitaqwallah, saya mengajak kepada diri saya pribadi dan hadirin rahimakumullah, mari kita bersama-sama menata batin kita, menata hati kita, menata niat kita. Kita mulai dengan yang pertama adalah husnudzon billah, berprasangka baik atas semua takdir yang diberikan Allah kepada kita. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kita harus ridho terhadap semua ketentuan yang diberikan oleh Allah. Apa yang sudah terjadi, kita ridho, kita ikhlas. Insya Allah dengan demikian akan menjadikan hati kita tenang, akan menjadikan hati kita bahagia menatap kehidupan di dunia. Karena segala sesuatu yang diberikan Allah itulah yang terbaik bagi kita saat ini. Demikian mungkin yang dapat saya sampaikan. Ini sudah hampir jam 5:40 persiapan buka puasa. Al-Fakir sekali lagi mohon maaf atas segala khilaf dan kesalahan. Mungkin ini yang pertama, jadi saya agak grogi mas di hadapan para akhwat ini, Masya Allah semangatnya. Jadi sekali lagi saya mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat bagi antum sekalian, menambah sakofah pengetahuan, sekaligus memperkuat akidah keimanan kita kepada Allah. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Billahi taufiq wal
hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.